Mitra UKM, tak pernah kita sangka bila limbah kayu yang biasa kita gunakan sebagai kayu bakar atau bahkan dibuang begitu saja, kini bisa disulap menjadi kerajinan kayu yang sangat unik, menarik dan bernilai ekonomi. Tidak ada yang mengira bila Anda melihat berbagai produk kerajinan kayu, produksi kamar kayu, ternyata berbahan baku limbah peti kemas. Ya, kreativitas yang diimbangi dengan keuletan dan kerja keras inilah yang menjadi penentu kesuksesan dalam menggerakkan suatu industri kreatif seperti yang dilakukan oleh Anang. Bukan perkara yang mudah memang bagi pria lulusan pendidikan teknik otomotif ini untuk menggeluti usahanya hingga seperti sekarang ini. Kemampuannya yang serasa minim dan background pendidikan yang tidak sejalan dengan bidang yang ia geluti ini memaksanya untuk memulai usaha kerajinan kayu dari nol. Hal ini tak lantas mematahkan semangat pria yang akrab disapa Anang ini untuk tetap maju menekuni usahanya hingga semakin dikenal oleh banyak orang. Meski pertama kemunculannya hanya berupa hiasan dinding saja, kini berkat ide-idenya yang kreatif serta permintaan pasar yang semakin meningkat, produk mebel dan juga furniture berhasil Anang kreasikan guna menjaga eksistensinya di bidang kerajinan kayu. Meski cukup sulit pada awalnya, tetapi Anang tak lantas menyerah begitu saja, terus belajar dan mencari orang-orang yang ahli untuk direkrut menjadi pegawainya, merupakan wujud usaha nyata yang dilakukan oleh pria asli Trenggalek ini. Akhirnya memasuki pada tahun kedua dalam merintis usahanya kerajinan limbah kayu ini, Anang sudah membuat berbagai produk bernilai guna, tidak lagi berupa hiasan dinding saja, namun juga mebel dan furniture seperti kursi, rak buku, meja, almari, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamar kayu juga membuat berbagai pelengkap perabotan rumah tangga seperti tempat tisu, jam dinding, dan bingkai foto. Tentunya agar semakin diminati oleh seluruh kalangan termasuk anak-anak, kamar kayu pun membuat tempat pensil dan juga kotak pensil. Tidak hanya itu saja, untuk tetap menjaga keeksistensiannya dalam bidang usaha kerajinan kamar kayu, tak jarang menerima berbagai pesanan seperti wall decor, sign wood, yang bertuliskan merek dagang dari pemesan, serta mebel dan furniture unik lainnya. Untuk produk kita sendiri, yang pertama kita meliputi produk-produk dari lukisan, terus ada juga produk-produk yang 3D juga mas, kayak mungkin kayak jam yang sekarang punya nilai guna itu kebetulan jam dinding, dan kebetulan itu sebagai produk best seller kami. Terus untuk produk-produk yang lainnya ada semacam box tisu, pencil case, dan masih beberapa sih yang juga kayak semacam furniture juga ada, kayak rak, mungkin meja juga bisa kita kerjakan. Semua itu kita ikutin dari request customer. Jadi kalau customer punya desain sendiri, kita bisa ngerjain. Mitra UKM jelinya melihat peluang yang ada di sekitarnya mengantarkan Muhammad Anang Aliuzan menuju puncak kesuksesannya. Limbah kayu yang berasal dari bongkaran peti kapal yang biasanya dijadikan sebagai kayu bakar atau bahkan hanya terbuang sia-sia, ia manfaatkan menjadi suatu kerajinan yang berekonomi tinggi. Tidak ada yang mengira bila idenya yang kreatif ini bisa mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Sukses di usia mudanya, mungkin inilah kata yang tepat bagi pria berusia 25 tahun ini. Tak pernah ia sangka bila produk kerajinan kayunya akan laris manis di pasaran. Berada di Jalan Kiai Haji Muhyiddin nomor 125 Dewan Maguwarjo, Depok, Sleman inilah gerai sekaligus tempat pembuatan dari seluruh produk kerajinan yang kamar kayu produksi. Meski saat ini terkendala dengan tempat produksi yang masih terbilang kecil, hal tersebut tak lantas mematahkan semangat pria asal Trenggalek, Jawa Timur ini. Keuletan serta kerja keras merupakan syarat mutlak agar usaha yang ia gerakan ini dapat berkembang serta meraih keberhasilan. Dengan kreativitasnya dalam menciptakan suatu karya yang unik, menarik dan istimewa, banyak para pelanggannya yang merasa puas dengan hasil kreasi kamar kayu. Tak ada kesan pasaran di setiap karya-karyanya, justru kesan eksotis dan eleganlah yang selalu muncul dalam kerajinan yang ia kreasikan. Oleh karena itu, Anang tak pernah merasa khawatir akan sepinya permintaan karena hingga saat ini pesanan selalu datang dari dalam dan juga luar kota. Pemasarannya dilakukan kamar kayu melalui 2 jalur, merupakan salah satu strategi agar usahanya cepat dikenal oleh masyarakat. Jalur online merupakan media yang paling efektif dalam membantu berkembangnya usaha kamar kayu hingga seperti saat ini. Media online tentunya sangat menguntungkan bagi Anang karena lebih menghemat biaya pemasaran. Tentunya hampir sebagian besar para pelanggan kamar kayu didapatkan dari media online.
Sedangkan untuk strategi pemasaran dengan media offline, pemilik kamar kayu ini menempati gerai yang berada di Jalan Kiai Haji Muhdi nomor 125 Dewan Maguharjo, Depok, Sleman, yang diperuntukkan bagi para pelanggannya yang merasa penasaran dengan proses pembuatan dari kerajinan limbah kayu tersebut. Hal ini pun ia lakukan agar bisa lebih dekat dengan para pelanggannya, sekaligus menjalin hubungan kerjasama yang baik antara penjual dengan pembeli. Usaha kerajinan limbah kayunya yang kini memasuki usia kedua sudah semakin dikenal oleh banyak orang. Banyak daerah yang sudah memesan produk kerajinan kayu miliknya ini, mulai dari Yogyakarta, Solo, Semarang, Jakarta, Bekasi, Surabaya, hingga keluar pulau Jawa seperti Medan, Lampung, Kalimantan Timur, Makassar, Nusa Tenggara Timur, dan juga Nusa Tenggara Barat telah mengenal produk kerajinan kayu dari kreasi Kamar Kayu. Tidak jarang, Kamar Kayu juga mendapat pesanan dari pelanggannya yang berasal dari luar negeri, seperti dari Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Pakistan. Untuk pemasaran kita pakai dua jalur mas. Yang pertama jalur online sama jalur offline. Yang online kita pakai media Instagram sama web. Sama-sama sih namanya kamarkayu.com, yang di web sama Instagramnya Kamar Kayu. Tapi untuk selama ini yang paling berpengaruh itu yang di Instagram. Jadi yang efeknya paling bagusnya Instagram. Terus kalau untuk yang offline sendiri, paling awalnya kalau offline itu misalnya dia tahu kontak kita dari online juga. Terus dia tanya workshop kita mana, baru dia datang ke sini. Itu biasanya. Kalau untuk pemasaran kita di Indonesia mungkin sekitar 60% kita udah, beberapa produk udah nyebar di Indonesia. Kalau untuk di luar negerinya hanya beberapa sih, paling di Brunei, kemarin ada Malaysia juga, kita juga pernah.